Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Anggraini, kelas 12 OTKP dari SMK Negeri 1 Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dengan berdirinya saya di sini akan mengangkat tema pidato, yaitu moderasi beragama sebagai jalan tengah menghadapi ekstremisme. Dewan juri yang terhormat, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqilan bi amwa'il atatin muhtalifat walidzalika aujaba lil ukhuwat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato Nasional tahun 2024 yang arif dan bijaksana, segenap panitia penyelenggara Lomba Pidato Nasional yang semangatnya luar biasa, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan pernah ada satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si ganteng, hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya, salawat teriring salam senantiasa terlimpah curah kepada Rasul pemimpin umat yang menyirna kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, yang memberi syafaat kelak di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku sekalian, para generasi harapan yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato. Namun sebelum itu, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Anggraini dari SMK Negeri 1 Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang akan menyampaikan pidato dengan mengangkat tema, yaitu moderasi beragama sebagai jalan tengah menghadapi ekstremisme. Indonesia merupakan wilayah dengan ribuan gugusan pulau dengan ragam corak, ras, suku, budaya, bahasa, dan agama. Kenyataan keberagaman Indonesia itu dapat dibayangkan betapa beragamnya cara pandang,
moderasi. Sehingga ada 4 indikator yang digunakan pada moderasi beragama, di antaranya yang pertama komitmen kebangsaan, yang kedua toleransi, yang ketiga anti kekerasan, dan yang keempat menerima tradisi. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci untuk terciptanya toleransi dan harmonisasi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi agama dengan menolak ekstremisme dan liberalisme adalah kunci keseimbangan demi terlahirnya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara itulah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, dan hidup dalam damai serta rukun. Moderasi dalam hidup beragama juga merupakan untuk menangkal arusnya intoleransi yang terus-menerus terjadi di Indonesia ini. Dengan kondisi Indonesia yang majmuk, permasalahan terkait suku, ras, agama, dan antar golongan berpotensi untuk muncul kembali. Oleh karena itu, hal tersebut harus terus digaungkan agar terciptanya generasi yang moderat karena moderasi beragama ini. Sehingga Kiai Haji Quraish Shihab mengungkapkan 3 syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan moderasi beragama. Yang pertama dengan pengetahuan, yang kedua dengan pengendalian emosi, yang ketiga harus terus berhati-hati. Saat ini moderasi beragama bukan saja relevan dalam konteks Indonesia, namun juga signifikan dalam konteks global. Sikap moderasi beragama yang sebagai jalan tengah untuk menghadapi ekstremisme itu, sikap tengah di situ bukan merupakan sikap tanpa prinsip, akan tetapi sikap tengah di situ merupakan ajak dari prinsipnya, prinsip yang terkait cinta kasih kemanusiaan, kebenaran, serta keadilan, bukan yang lainnya. Dari pidato ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perbedaan warna kulit, ras, suku, budaya, bahasa, dan agama merupakan sunatullah dalam penciptaannya. Maka jangan dijadikan alasan untuk berbangga diri dan untuk merendahkan orang lain. Yang kedua, wahai saudaraku sebangsa dan setanah air, marilah kita menjadi garda terdepan untuk menerapkan konsep moderasi beragama untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan negeri ini. Semoga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibun warabun ghafur. Saya akhiri dengan sebuah pantun, selama erotisme semakin menjadi-jadi, jangan harap keberhasilan reformasi teraplikasi. Marilah kita bersama menjaga negeri ini sebagai bukti cinta NKRI. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.